Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosudo Channel, kita ngomongin olahraga bola voli lagi. Apa jadinya jika sebuah tim sudah dipastikan gagal lolos di babak playoff dan hanya menyisakan 2 putaran lagi? Tapi pertandingan belum berakhir. Nah, itu dia nasib Red Spark di musim 2025-2026. Tim yang musim ini penuh dengan cerita. Meski peluang ke babak playoff sudah tertutup, perjuangan mereka masih belum selesai. Masih ada sisa 2 putaran lagi dan satu target penting yaitu jangan sampai finish ke dasar klasemen dan ini masih bisa diusahakan. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus dilakukan oleh Red Spark dan strategi apa yang harus dijalankan oleh pelatih agar mereka bisa menang banyak di sisa laga yang ada. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal mental, harga diri, dan masa depan tim di musim-musim yang akan datang. Nah, musim ini bukan musim yang mudah ya bagi Red Spark. Mereka sempat sedikit mengejutkan, mengalahkan tim papan atas. Namun di sisi lain, mereka juga berkali-kali jatuh di pertandingan yang seharusnya jatuh dan kalah di pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan. Masalahnya bukan pada kualitas pemain, mungkin kualitas pemain juga sih, tapi itu tidak menjadikan suatu hal yang utama. Tapi Red Spark punya materi yang cukup pemain untuk bersaing. Namun yang menjadi masalah utama adalah inkonsistensi yang selalu menjadi musuh besar. Ada laga di mana mereka tampil solid, rapih, dan penuh energi, tapi di laga berikutnya error sering meningkat, receive kembali goyah, dan set-set krusial sering lepas begitu saja tanpa arah. Hingga akhirnya secara matematis peluang menuju playoff pun tertutup. Tapi disinilah pertanyaan besarnya muncul, yaitu apakah musim ini sudah dianggap selesai begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Bagi sebagian orang gagal ke playoff mungkin berarti tidak ada lagi yang mesti diperjuangkan. Tapi bagi tim profesional, sisa musim justru sangat krusial. Pertama, soal klasemen akhir. Finish di dasar klasemen akan memberi tekanan besar untuk musim depan, baik secara mental, reputasi, maupun kepercayaan manajemen. Kemudian yang kedua adalah pembentukan karakter tim. Cara tim mengakhiri musim akan menentukan bagaimana mereka memulai musim berikutnya. Dan yang ketiga adalah ini adalah momen emas untuk melihat siapa pemain yang benar-benar siap menjadi tulang punggung tim di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya, akankah pelatih Kohejin akan mulai memasukkan pemain-pemain pelapis kedua mereka untuk memberikan kesempatan akan berkembang? Inilah yang menjadi pertanyaan. Karena memang kita tahu tim besar bukan hanya dinilai dari piala atau kemenangan-kemenangan saja, tapi bagaimana mereka bisa bangkit saat jatuh. Itu dia yang terpenting. Nah, jika Red Spark ingin menang lebih banyak di sisa laga, mereka harus jujur pada diri sendiri. Ada beberapa masalah utama. Pertama, error sendiri terlalu tinggi. Banyak poin lawan datang bukan karena serangan mematikan, tapi dari kesalahan Red Spark itu sendiri. Service out, spike terburu-buru, miskomunikasi, bombshell, dan masih banyak lagi. Kedua adalah masalah mental di poin kritis. Di saat skor sedang ketat, Red Spark sering kehilangan fokus, padahal 1 poin di momen krusial bisa mengubah segalanya. Yang ketiga adalah ketergantungan pada pemain tertentu. Satu-satunya saat satu pemain kunci dikunci lawan gitu ya, alur permainan langsung buntu. Dan ketergantungan dengan pemain asing ini menjadi poin utama bagi kekalahan Red Spark untuk musim ini. Dan ketika pemain asing itu tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal, mereka sudah kalang kabut. Masalah-masalah inilah yang tidak bisa diselesaikan dengan keajaiban, tetapi bisa diperbaiki dengan strategi yang tepat. Nah, strategi yang pertama itu adalah bagaimana bisa sederhanakan permainan.
Kurangi spekulasi, fokus pada bola aman mungkin, rally-rally panjang, dan menunggu lawan melakukan kesalahan walaupun ini tidak mudah. Yang kedua adalah perbaiki servis dan receive. Servis tidak harus selalu keras tapi tepat sasaran. Apakah floating dan masih banyak hal-hal lain yang pasti bisa menyeberang ke net dulu. Yang penting terarah dan menekan. Nah, itu dia tuh yang terpenting. Karena dari receive yang baik, semua serangan itu bisa dibangun. Strategi yang ketiga adalah rotasi pemain lebih berani. Manfaatkan sisa musim untuk memberi menit bermain kepada pemain yang jarang tampil. Selain menjaga kebugaran pemain inti, kebugaran mereka dijaga, ini juga memberi variasi pertahanan atau permainan. Toh tinggal 2 musim lagi dan mereka tidak bisa masuk babak playoff. Jadi mengapa tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk memberikan kontribusi? Kalaupun mereka tidak bisa, baru nanti akan digantikan dengan pemain inti. Intinya adalah mengapa tidak dicoba. Kemudian strategi keempat adalah distribusi serangan harus merata. Jangan biarkan satu pemain menanggung semua beban. Ketika serangan datang dari banyak arah, lawan akan kesulitan membaca bola. Dan strategi paling penting itu adalah main tanpa beban tapi penuh tanggung jawab. Karena justru ketika tekanan playoff sudah hilang, Respak bisa bermain seharusnya lebih lepas dan bisa menjadi senjata paling berbahaya dan akan menyulitkan lawan. Nah, di musim ini setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membalas kekalahan, kesempatan untuk menutup musim dengan kepala tegak, dan kesempatan untuk membuktikan bahwa Red Spark bukan tim yang menyerah sebelum akhir. Satu kemenangan bisa merubah atmosfer tim, dan kemenangan bisa mengembalikan kepercayaan tim, dan kemenangan demi kemenangan akan menjadi pesan kuat bahwa Red Spark masih layak untuk diperhitungkan. Namun musim ini mungkin tidak berakhir dengan playoff, tapi cara Red Spark menyelesaikan musim ini akan dikenang oleh para fans yang ada di seluruh dunia. Karena dalam olahraga yang penting dihargai bukan hanya juara, tetapi mereka yang tetap berjuang saat harapan itu menipis. Nah, kalau menurut kalian semua apa yang harus dibenahi oleh Red Spark di sisa laga ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sesama pencinta voli di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Karena perjuangan belum selesai dan Red Spark masih punya cerita. Bosu pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.